Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara sekolah di Malaysia dan juga sekolah di Indonesia. So, saksikan terus ya, check it out. Oke, sebelum saya membahas mengenai perbedaan secara detail, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan atau perbedaan secara umum. Oke, di Malaysia sekolahnya itu adalah setiap hari Isnin sampai dengan Jumat. Sabtu dan Ahad mereka cuti. Kalau di Indonesia masa sekolah itu dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Oke, itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, oke, di Malaysia itu untuk semua student yang beragama Islam, khususnya untuk wanita, mereka diwajibkan untuk mengenakan tudung ataupun jilbab. Berbeda dengan di Indonesia. Di sana pelajar muslim diberikan kebebasan sama ada ingin menggunakan jilbab ataupun tidak. Oke, itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, segi seragam ataupun pakaian sekolah. Nah, kalau di Malaysia itu dari seluruh Malaysia pada umumnya mereka menggunakan seragam yang sama. Nanti saya akan tunjukkan gambar untuk contoh seragam ataupun pakaian sekolah di Malaysia. Tetapi kalau di Indonesia mungkin setiap sekolah ada seragamnya tertentu gitu. Oke, ini secara umum ya. Kemudian saya akan jelaskan untuk secara detail. Oke, di Malaysia untuk pendidikan awal itu kita namakan tadika. Oke, kisaran umur untuk pelajar sekolah tadika ini adalah sekitar 5 sampai 6 tahun. Nah, kemudian di tadika ini juga ada tadika kerajaan ataupun pemerintah dan juga tadika swasta. Nah, tadika kerajaan ini pun ada bermacam-macam. Contohnya ada tadika kemas, kemudian ada tadika yang namanya tadika perpaduan. Sama seperti suami saya, pada saat itu di tahun 1996 suami saya bersekolah di tadika perpaduan di Sentul. Sentul itu di Kuala Lumpur pada saat suami saya berumur 6 tahun. Oke, kemudian ada juga yang namanya tadika swasta. Oke, tadika swasta ini ada bermacam-macam lah kalau di Malaysia ya. Dari yang tadika yang terkenal dan yang biasa-biasa pun ada. Oke, kemudian di Indonesia tadika itu kita namakan TK. Oke, TK ini mungkin umurnya pun lebih kurang sama, itu dalam kisaran 5 sampai 6 tahun. Dan juga saya kurang pasti ya, mungkin di Indonesia ini kebanyakannya adalah TK swasta. Perbedaan antara sekolah di Malaysia dan juga sekolah di Indonesia. Untuk di Malaysia, kita memulai pendidikan itu seperti yang saya jelaskan tadi, dimulai dengan tadika ataupun prasekolah. Nah, kemudian setelah selesai tadika, kita sambung pendidikan ke jenjang yang namanya sekolah kebangsaan ataupun sekolah rendah. Nah, sekolah rendah ini kita sebut di sini itu darjah 1 sampai dengan darjah 6. Kisaran usia ataupun umur dari umur 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Oke, untuk sekolah rendah ini di darjah 6 itu kita akan ada yang namanya UPSR, ujian penilaian sekolah rendah. Nah, oke, ini untuk sekolah rendah di Malaysia. Kalau di Indonesia itu kita namakan
SD, sekolah dasar. Nah, untuk kisaran umur pun saya kira lebih kurang sama, 7 sampai dengan 12 tahun. Kemudian juga sama di kelas 6 itu student akan menempuh ujian yang namanya ujian nasional sekolah dasar. Kita kembali lagi ke sekolah rendah di Malaysia. Oke, keputusan UPSR ini itu akan sangat menentukan di mana sekolah yang akan kita pilih nanti. Gitu. Mungkin sama juga lah dengan di Indonesia. Hasil ataupun keputusan dari ujian akhir nasional sekolah dasar, ujian nasional sekolah dasar itu hasilnya akan menentukan di mana sekolah yang akan kita pilih selepas kita selesai gitu. Selanjutnya di Malaysia, setelah kita lulus pendidikan di jenjang sekolah rendah, kita akan sambung pendidikan ke yang namanya sekolah menengah. Nah, sekolah menengah ini dia dari tingkatan 1 sampai dengan tingkatan 5. Oke, tingkatan 1 sampai dengan tingkatan 5. Kemudian di tingkatan 1 dan juga tingkatan 3 itu di tingkatan 3 nanti kita akan ada yang namanya PMR, penilaian menengah rendah. Kemudian setelah itu, setelah keputusannya keluar, itu akan menentukan sama ada kita boleh melanjutkan ataupun sambung ke tingkatan 4. Nah, nanti kalau misalnya kita lulus di keputusan kita bagus di PMR, kita boleh sambung di tingkatan 4. Nah, nanti di tingkatan 5, setelah tingkatan 5 kita ada lagi yang namanya SPM, sijil penilaian menengah kalau saya tak silap ya, sijil penilaian menengah SPM. Oke. Itu, nah, keputusan itulah yang akan menentukan sama ada kita ingin sambung ke tingkatan 6 ataupun kita ingin apply masuk ke university. Untuk di Indonesia ini terbagi, ini akan terbagi. Jadi umur dari umur 13 sampai dengan 15 tahun ataupun kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu akan bersekolah di sekolah yang namanya SMP, sekolah menengah pertama. Kemudian di kelas 10, 11, 12 ataupun di umur 16 sampai dengan 18 tahun itu akan bersekolah di sekolah menengah atas. Jadi dua sekolah yang berbeza. Mungkin di sini paham kan? Kalau di Malaysia sekolahnya dari tingkatan 1 sampai dengan 5 di sekolah yang sama, tetapi di sekolah Indonesia itu SMP dan juga SMA itu di sekolah yang berbeza. Di SMP itu nanti akan ada ujian juga, ujian nasional di kelas 3. Hasil daripada keputusan ataupun ujian nasional ini akan menentukan sekolah yang akan kita pilih. Jadi kalau hasilnya bagus, kita boleh ataupun berpeluang untuk sekolah di sekolah favorit. Bezaannya antara sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia, kalau kita mau masuk ke university di Indonesia ya, setelah lulus SMA kelas 3 barulah kita boleh apply untuk masuk ke university. Berbeza dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kita tingkatan 5, kalau keputusan peperiksaan ataupun ujian kita bagus, kita boleh apply untuk terus masuk ke university. Perbezaan yang sangat ketara antara sekolah di Indonesia dan juga sekolah di Malaysia. Oke teman-teman, sekian video saya untuk kali ini mengenai perbedaan antara sekolah di Malaysia dan juga sekolah di Indonesia. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan.
Seperti biasa, bagi teman-teman yang sudah support saya ingin ucapkan ribuan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe, mohon terus dukung channel saya. Semoga channel saya bisa terus berkembang dan saya bisa memberikan video-video yang menghibur, video-video yang bermanfaat. Segala yang baik yang ada dalam video ini semuanya itu datangnya daripada Allah. Segala yang kurang itu adalah datangnya dari diri saya. Mungkin dari cara saya menyampaikan ada yang kurang difahami, kurang dimengerti, saya mohon maaf. Insya Allah kedepannya saya akan lebih memperbaiki lagi. Oke, sekian saja video untuk kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.